Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Kamu mau mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar tidak? Mau dong Kak. Sayyidina Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun Gajah. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah at-Taimi. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek yang ketujuh. Abu Bakar adalah gelar atau julukan yang disandingkan kepadanya karena ia adalah seorang laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu dengar tentang cerita Abu Bakar deh. Yang pertama memerdekakan Bilal bin Rabah ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf karena Bilal memeluk agama Islam. Kedua, Abu Bakar rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk membela agama Islam. Ketika beberapa sahabat ada yang hijrah ke Madinah, dia masih menemani Rasulullah di Mekah. Saat tiba waktu yang ditentukan di malam hari, dia menemani Rasulullah hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir yang ingin membunuh Nabi. Nah, sekarang aku lanjutin kisahnya ya, Dek. Oke, Kak. Pada tahun ke-11 Hijriah, setelah melakukan haji wada, Rasulullah demam. Beliau sakit 14 hari dan demamnya bertambah tinggi. 3 hari Rasulullah pingsan saat hendak menjadi imam. Akhirnya beliau meminta sahabat Abu Bakar menggantikannya menjadi imam sholat. Menjelang akhir hayat Rasulullah berwasiat, ummati as-sholah as-sholah. Rasulullah berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Saat Rasulullah wafat, semua sahabat bersedih. Saat itu sahabat Abu Bakar sangat bijak. Abu Bakar berpidato, "Wahai manusia, barang siapa yang memuja Muhammad, Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia hidup selama-lamanya, tidak akan pernah wafat." Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Imran ayat 144 yang artinya Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Setelah Abu Bakar berpidato, akhirnya para sahabat menjadi sadar. Setelah kepergian Rasul, para sahabat berkumpul untuk menentukan khalifah. Sahabat Ansor maupun Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa paling berhak menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar menengahi perbedaan pendapat tersebut dan mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi keduanya tidak bersedia dicalonkan. Karena melihat kebijaksanaan dan kerendahan hati Abu Bakar, dengan serta-merta Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor menjabat tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai pemimpin, yang kemudian diikuti oleh para sahabat yang hadir. Baiat inilah yang dikenal dengan baiat Saqifah atau baiat di balai pertemuan. Abu Bakar berusia 61 tahun saat diangkat menjadi khalifah. Setelah menjabat khalifah, Abu Bakar berhasil mempersatukan umat Islam dari ancaman perpecahan. Beberapa hal yang dilakukan oleh Abu Bakar saat menjadi khalifah adalah: yang pertama, menertibkan gerakan kaum murtad. Kebanyakan orang-orang yang murtad adalah mereka yang imannya masih lemah. Kondisi ini disebabkan kebanyakan dari mereka masuk Islam sesudah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ada pula yang masuk Islam setelah dikalahkannya Hawazin dan Thaqif pada tahun 9 Hijriah. Yang kedua, menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Keengganan mereka membayar zakat disebabkan pemahaman mereka yang salah terhadap surat At-Taubah ayat 103. Dalam memahami ayat di atas, mereka menilai bahwa yang berhak mengambil zakat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menumpas gerakan nabi palsu.
Tokoh nabi palsu diantaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab dari Bani Hafifah dari Al-Yamamah, dan Al-Aswad al-Ansi di Yaman, dan Tuhailah ibnu Khuwailid dari Bani As'ad. Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia menumpas gerakan nabi palsu untuk menyelamatkan umat muslim dari kekufuran. Yang keempat, membukukan Al-Quran. Setelah banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur, sahabat Umar bin Khattab mengusulkan agar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf, karena khawatir Al-Quran ke depan sulit diajarkan karena penghafal Al-Quran semakin sedikit. Khalifah Abu Bakar menyetujui usulan tersebut dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin tim penulis Al-Quran. Hasil tulisan mushaf Al-Quran yang pertama ini kemudian disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar wafat karena sakit. Beliau wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Jenazahnya dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu deh kisahnya. Kira-kira apa yang bisa kamu teladani dari kisah tadi? Yang pertama, seorang muslim hendaknya mempunyai sifat dermawan, rendah hati, setia kawan, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menjaga sholat dan berusaha mengerjakannya di awal waktu. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk mendakwahkan Islam. Yang keempat, sebagai seorang pemimpin suka mengajak bermusyawarah dan melakukan kebijakan yang membawa kemaslahatan umat.